Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran pendidikan Pancasila kurikulum merdeka pada bab pertama, dinamika penerapan Pancasila, pertemuan kedua, sub materi kepemimpinan Soeharto, dengan saya Wilda Rahim, SPD MSI. Selamat menyaksikan. Pada bagian ini para peserta didik diajak untuk memahami penerapan Pancasila di kepemimpinan Soeharto. Periode ini oleh sebagian akademisi disebut masa Orde Baru. Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden dalam rentang waktu yang lama, yaitu selama kurang lebih 32 tahun. Sistem demokrasi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto juga disebut sebagai demokrasi Pancasila. Pada subbab ini dibagi menjadi beberapa materi, yaitu mengenai demokrasi Pancasila, pembangunan ekonomi, dan program pengamalan Pancasila. Secara lebih lengkap dibahas di buku siswa PPKN kelas 9, halaman 11-14. Pembahasan kita yang pertama adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Dasar nilai Pancasila: kedaulatan rakyat, keberagaman dan toleransi, gotong royong, perlindungan hak asasi, partisipasi publik, sistem ketatanegaraan. Aspek demokrasi Pancasila: kedaulatan rakyat, kekuasaan tersebar, checks and balances, partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, keberagaman dan toleransi, pembangunan berkelanjutan. Contoh penerapan demokrasi Pancasila: pemilihan umum, sistem ketatanegaraan, partai politik, mekanisme konsultasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Pembahasan kedua kita yaitu pembangunan ekonomi. Salah satu penerapan Pancasila di masa pemerintahan Soeharto yang dianggap berhasil adalah dalam pembangunan ekonomi. Untuk pembangunan ekonomi tersebut, Soeharto mengenalkan gagasan trilogi pembangunan yang berisi pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui Rencana Pembangunan 5 tahun. Program ini kemudian berhasil mengeluarkan Indonesia dari negara berpendapatan rendah di tahun 1960-an menjadi negara berpenghasilan menengah, serta menurunkan angka kemiskinan secara nyata. Bahkan pada kepemimpinan Soeharto, Indonesia mampu mencapai swasembada beras dan dijadikan contoh banyak negara di dunia dalam menjalankan pembangunan. Berikut rencana pembangunan 5 tahun atau replika di bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Pembahasan kita yang ketiga yaitu program pengamalan Pancasila. Penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen. Maksudnya adalah menerapkan Pancasila sebaik-baiknya menurut pemerintahan Soeharto. Pancasila digunakan langsung untuk landasan pembangunan politik Indonesia.
Tanggal 1 Oktober tahun 1965 ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena dianggap sebagai hari yang menandai kegagalan PKI. Sumur di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur yang dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah para jenderal yang dibunuh dalam peristiwa G30 SPKI ditetapkan sebagai lokasi Monumen Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto dibelkakukan penerapan asas tunggal, pembentukan lembaga yang disebut sebagai Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, BP7. Berikut gambar lobang sumur buaya sebagai bukti sejarah pembuangan mayat para jenderal yang diculik pada G30 SPKI. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Saya berharapkan materi hari ini dapat memberi sedikit pengetahuan pada anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.